Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Henina, NIM 18. Di sini saya perwakilan dari kelompok 13 yang akan menjelaskan tentang materi sejarah pemikiran ekonomi Islam. Sebelum masuk materi, saya akan memperkenalkan anggota tim kelompok saya, yaitu Yuslinda Oktavia Rosa, NIM 19, Rosita NIM 20, dan Alfi Rohma NIM 37. Saya akan menjelaskan perkembangan pemikiran ekonomi Islam. Ekonomi Islam muncul dan dipraktekkan sebelum lahirnya mazhab kapitalis maupun sosialis. Namun, kadar keilmiahannya memang tidak selengkap teori-teori kedua mazhab tersebut. Pada tahun 571 sampai 632 Masehi, pada masa Rasulullah SAW, pemikiran ekonomi Nabi Muhammad SAW mengeluarkan beberapa kebijakan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah kemasyarakatan, selain masalah hukum, politik, dan masalah perniagaan. Ada pula pada tahun 632 Masehi atau 11 Hijriah, masa Khulafaur Rasyidin. Setelah wafatnya Rasulullah, kepemimpinan dipegang oleh Khulafaur Rasyidin. Berbagai kebijakan muncul, salah satunya pemenuhan kehidupan masyarakat di bidang ekonomi. Dan ada pula pada tahun 738 Masehi, yaitu masa pertengahan. Setelah perkembangan pemikiran ekonomi Islam pasca Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin, muncul perkembangan pada abad pertengahan yang dibagi 3 periode yang didasarkan atas nama tokoh ekonomi Islam. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem ekonomi pada masa Rasulullah. Pada masa pemerintahan Rasulullah, konsep anggaran berimbang atau surplus yang menjadi praktik di masa Islam. Sistem ekonomi yang diterapkan Rasulullah berakar dari prinsip Al-Quran, yang merupakan sumber utama ajaran Islam sebagai petunjuk yang di dalamnya mencakup semua aspek kehidupan termasuk di bidang ekonomi. Karakter umum perekonomian pada masa itu adalah komitmen tinggi pada etika dan norma, serta perhatian yang besar terhadap keadilan dan pemerataan kekayaan. Ada pula sumber-sumber pendapatan pada masa Rasulullah, yaitu dari kaum muslim. Yang pertama ada zakat, yusar, wakaf, amwal fadilah, nawaib, kumus, dan sodako lainnya. Dan ada pula dari non-muslim, yaitu jizyah, kharaj, dan usar. Kemudian ada lagi dari pihak umum, yaitu yang pertama ada ghanimah, yang kedua fai, yang ketiga uang tebusan, yang keempat pinjaman kaum muslim atau non-muslim, yang kelima ada hadiah dari pemimpin atau negara lain. Selanjutnya ada pengeluaran negara pada masa Rasulullah yang dibagi menjadi 2, yaitu primer dan sekunder, di mana primernya itu 1. Biaya pertahanan, yang kedua penyaluran zakat dan yusur kepada yang berhak, yang ketiga pembayaran gaji, yang keempat bantuan untuk musafir. Nah, untuk di pihak sekundernya ada 1. Bantuan untuk pelajar di Madinah, yang kedua pengeluaran rumah tangga, yang ketiga pembayaran pembebasan kaum muslim yang menjadi budak, dan yang terakhir ada pembayaran diyah dan hutang. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Alfi Rohma. Saya akan melanjutkan dari slide sebelumnya tentang perekonomian di masa pemerintahan Rasulullah. Pada masa pemerintahan Rasulullah, perkembangan ekonomi tidak begitu besar, dikarenakan sumber-sumber yang ada saat itu belum begitu banyak. Oleh karena itu, Rasulullah membuat dasar-dasar sistem kehidupan bermasyarakat, antara lainnya yaitu 1. Membangun masjid sebagai Islamic Center. 2. Menjalin ukhuwah Islamiyah antara kaum muhajirin dengan kaum ansor. 3. Menjalin kedamaian dalam negara. 4. Membangun pasar Madinah. 5. Mengeluarkan hak dan kewajiban bagi warga negaranya. 6. Membuat konstitusi negara. 7. Meletakkan dasar-dasar keuangan negara. Pada masa pemerintahannya, Rasulullah juga membuat kebijakan fiskal khusus, seperti 1. Meminta bantuan dari kaum muslimin untuk kebutuhan pasukan Ghazwa dan Syariah. 2. Meminjam peralatan dari kaum non-muslim dengan jaminan pengembalian dengan ganti rugi tanpa membayar sewa atas penggunaannya. 3.
meminjam uang dari orang-orang tertentu dalam jangka waktu pendek, dan memberikannya kepada orang-orang yang baru saja masuk Islam di Mekah. 4. Menetapkan kebijakan ekstensif yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dan produksi masyarakat kaum muslimin. Selanjutnya yaitu sistem ekonomi pada masa Khulafaur Ar-Rasyidin. Demi mensejahterakan kehidupan umat Islam, Abu Bakar As-Siddiq memberikan kebijakan ekonomi antara lain: 1. Permasalahan dalam pengumpulan zakat. 2. Membangun Baitul Mal. 3. Mempelopori pengajian bagi aparat negara. Sedangkan di masa pemerintahan Umar bin Khattab memberikan kebijakan antara lain sebagai berikut: 1. Pengembangan di bidang pertanian atau menghadiahkan tanah bagi yang bisa menggarapnya dan pembuatan air, waduk, kanal, dan pintu air. 3. Mengembangkan di bidang perdagangan. 3. Mengembangkan kelembagaan, yaitu dengan membangun Baitul Mal dan membangun Diwan-i-Islam pertama yang bertugas untuk membayar tunjangan angkatan perang dan pensiun. Selanjutnya, pada pemerintahan Utsman bin Affan, memberikan kebijakan sebagai berikut: 1. Daerah penaklukan semakin luas. 2. Adanya angkatan laut Islam. 3. Komposisi kelas sosial berubah. Dan 4. Penarikan zakat yang dibagi menjadi harta nampak dan tidak nampak. Sedangkan pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib berbeda lagi kebijakannya, yaitu: 1. Banyaknya potensi konflik dari khalifah sebelumnya. 2. Menarik diri dari penggajian yang diberikan oleh Baitul Mal. 3. Pencetakan mata uang sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rosita, NIM 20. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem ekonomi masa pertengahan. Periode pertama pada 450 Hijriah atau 1058 Masehi, di mana periode ini terkenal sebagai fase dasar-dasar ekonomi yang dirintis oleh para fuqaha, di mana filosof muslim dalam pemikirannya tetap berada dalam syariah Islam, namun juga mengikuti para pendahulunya dari Yunani, terutama Aristoteles yang pemikirannya tertuju pada sa'adah atau kebahagiaan dalam arti luasnya. Namun berbeda dengan para ahli fuqaha, di mana para ahli fuqaha ini pemikirannya tertuju pada masalah mikroekonomi. Lalu yang kedua, periode pada 450 sampai 850 Hijriah atau 1058 sampai 1446 Masehi. Pada periode ini dikenal sebagai fase cemerlang, di mana kekuasaan Islam terbentang dari Maroko dan Spanyol hingga India yang mampu melahirkan berbagai kegiatan intelektual. Para cendekiawan di masa ini mampu menyusun suatu konsep tentang kegiatan ekonomi yang seharusnya sesuai dengan hadis dan Al-Quran. Lalu yang ketiga, periode ketiga 850 sampai 1350 Hijriah atau 1446 sampai 1932 Masehi, di mana periode ini dikenal dengan fase tertutupnya pintu ijtihad independent judgment yang mengakibatkan fase ini menjadi fase stagnasi. Pada fase ini, fuqaha hanya menulis catatan-catatan para pendahuluannya dan mengeluarkan fatwa yang sesuai dengan standar masing-masing mazhab. Lalu saya akan menjelaskan tentang tokoh-tokoh pemikiran ekonomi Islam, yaitu tokoh ekonomi Islam klasik. Ada Zaid bin Ali yang pemikirannya bahwa uang akan menghasilkan sesuatu melalui perniagaan. Pandangannya terhadap transaksi jual beli kredit dengan harga lebih tinggi. Lalu ada Abu Hanifah, di mana pemikirannya adalah perkembangan ekonomi Islam. Salah satunya tentang salam, yaitu kesepakatan bertransaksi. Ada Abu Yusuf.
Pemikirannya lebih menekan tentang perpajakan dan penanggung-jawaban negara. Lalu Al-Ghazali, pemikirannya mengenai evolusi pasar, peranan uang, dan penentuan kebijakan. Lalu Ibnu Taimiyah, 3 teori keadaan dalam aktivitas ekonomi menurut Taimiyah yaitu upah yang adil, keuntungan yang adil, dan harga yang adil. Lalu Ibnu Khaldun mempunyai pandangan yang jelas tentang hubungan faktor-faktor dinamika sosial, moral, ekonomi, dan politik yang berbeda, namun saling berkaitan satu sama lain dan berperan terhadap kemajuan masyarakat. Lalu ada Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim menekankan prinsip keadilan dalam besaran zakat atau nisab. Selain itu, beliau juga menekankan mengenai mekanisme pasar, fungsi uang, dan konsep keadaan ekonomi. Lalu ada Syahwali Allah Al-Dahlawi. Pemikiran beliau adalah membahas keperluan asas manusia, kepemilikan, sarana produksi, kepentingan untuk bekerja sama dalam proses produksi, distribusi, dan konsumsi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusulinda Octavia Rosa, NIM 19. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Rosita. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tokoh-tokoh pemikiran ekonomi Islam kontemporer, perkembangan sistem ekonomi Islam di Indonesia, kendala dan tantangan dalam penerapan sistem ekonomi Islam di Indonesia. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai tokoh-tokoh pemikiran ekonomi Islam kontemporer. Yang pertama, aliran Ikhtisaduna yang dipopulerkan oleh Bakhir Saad. Pemikiran tentang solusi ekonomi yang muncul karena adanya distribusi yang tidak merata dan adil. Faham mazhab ekonomi ini dianggap bahwa segala sumber daya alam tidak terbatas. Dan yang kedua adalah aliran mainstream yang dipopulerkan oleh Muhammad Abdul Manan, Muhammad Nejatullah Siddiq, Syekh Nawab Haidar Nahfi, dan Monzer Kaf. Pemikiran aliran ini adalah segala sumber daya alam adalah terbatas tetapi keperluan manusia yang tidak terbatas, atau kebalikan dari aliran Ikhtisaduna. Yang ketiga adalah aliran alternatif yang dipopulerkan oleh Timur Quran. Pemikirannya adalah mengkritisi ekonomi keadilan yang ditawarkan oleh ekonomi Islam. Yang kedua, perkembangan sistem ekonomi Islam di Indonesia. Khusus di Indonesia, beberapa tahun belakangan ini lembaga-lembaga ekonomi yang berbasiskan syariah semakin marak di panggung perekonomian nasional. Mereka lahir menyusul krisis berkepanjangan sebagai buah kegagalan sistem moneter kapitalis di Indonesia. Sejak berdirinya Bank Muamalat sebagai pelopor bank yang menggunakan sistem syariah pada tahun 1991, kini banyak bermunculan bank-bank syariah, baik yang murni menggunakan sistem tersebut maupun baru pada tahap membuka unit usaha syariah. Sepanjang tahun 1990-an, perkembangan ekonomi syariah di Indonesia itu relatif lambat. Tetapi pada tahun 2000 terjadi gelombang perkembangan yang sangat pesat ditinjau dari sisi pertumbuhan aset, omset, dan jaringan kantor lembaga perbankan dan keuangan syariah. Sistem keuangan Islam telah menjadi salah satu segmen keuangan yang pertumbuhannya paling cepat, diperkirakan mencapai 20% mulai dari tahun 2008 hingga tahun 2012. Saat ini ada 600 miliar US dollar aset yang dikelola oleh perbankan Islam. Diperkirakan akan tumbuh mencapai 1 triliun. Pada saat yang bersamaan juga muncul lembaga pendidikan tinggi yang mengajarkan ekonomi Islam, karena salah satu pilar pendidikan nasional adalah relevansi pendidikan atau interaksi antara dunia nyata dan dunia pendidikan yang sangat penting. Tujuannya agar pendidikan menjadi relevan sesuai kebutuhan masyarakat, baik dari aspek sosial, ekonomi, politik, maupun budaya. Sektor ekonomi industri dan pendidikan harus memiliki sinergi positif yang saling mendorong perkembangannya.
Dengan sinergi positif, medan industri diuntungkan dan dunia pendidikan dapat diberdayakan. Pendidikan tinggi dapat melakukan berbagai inovasi melalui riset and development yang mendukung pertumbuhan ekonomi industri dan menciptakan pasar bagi produk yang bersangkutan. Perguruan tinggi agama Islam memiliki peran menentukan bagi arah perkembangan ekonomi syariah dan melibatkan sumber-sumber daya yang dimiliki dan berkontribusi secara nyata dalam perkembangan tersebut. Perluasannya juga terkait dalam bidang 1. Pegadaian, 2. Asuransi, 3. Koperasi atau BMT, 4. Pasar modal syariah atau syariah index, 5. Pasar uang, 6. Multi-level marketing, 7. Lembaga keuangan syariah lainnya. Kendala dan tantangan dalam persiapan sistem ekonomi Islam di Indonesia. Yang pertama adalah masih minimnya pakar ekonomi Islam berkualitas yang menguasai ilmu-ilmu ekonomi modern dan ilmu-ilmu syariah secara integratif. Yang kedua yaitu ujian atas kredibilitas sistem ekonomi dan keuangannya. Yang ketiga yaitu perangkat peraturan hukum dan kebijakan baik dalam skala nasional maupun internasional masih belum memadai. Keempat yaitu peran pemerintah baik eksekutif maupun legislatif masih rendah terhadap pembangunan ekonomi syariah. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.